Pada hari Minggu 9 April 2023, petugas dari Balai Pengelolaan Sumber Daya, Pesisir dan Laut atau BPSPL Denpasar melakukan nekropsi pada paus yang terdampar di pantai Ihla Desa Pengeragoan. Jadi nekropsi yang baru saja selesai dilakukan, itu dalam saluran pencernaan ditemukan sisa makanan berupa kepala cumi. Jadi memang makanan paus ini cumi. Belum ada indikasi selain itu. Kemudian kita temukan juga cacing-cacing nematoda. Cacing ini akan kita cek di laboratorium apakah ini parasit yang berbahaya atau tidak bagi pencernaan. Baru itu dulu, terus kemudian ada koreksi tentang kelamin. Setelah tim memeriksa ini adalah betina ya. Jadi benar pertemuan awal kita bukan jantan, tapi ini betina. Jadi individu yang berbeda kelaminnya dengan yang kita temukan di Karangasem 2 hari lalu. Kita ambil pertama gigi ya, kita potong, kemudian jaringan kulit, sarafnya, kemudian lambung atau pencernaan khususnya. Kemudian itu yang penting ya. Sampel akan kita analisis di laboratorium Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga Surabaya. Kita butuh waktu sekitar 3-4 minggu sejak kita submit ya. Jadi mohon bersabar, 1 bulan kemudian akan kita kabarkan hasilnya dan analisis penyebab kematian itu seperti apa. Paus ini koloni sama yang di Karangasem atau gimana? Apanya? Koloni. Jadi paus sifat dari paus sperma ini itu berenangnya sendiri, tidak berkelompok. Nah itu membedakan dengan paus lain seperti orca, lumba-lumba dan seterusnya. Kalau betina, kalau kita lihat umur ya dengan kondisi saat ini berarti dia masih beranjak dewasa seperti itu Pak. Analoginya kalau kita bandingkan dengan manusia seperti itu. Dia berenang sendiri, masa menyusui sudah habis, tapi tetap kita periksa kelaminnya. Dari berapa? Umurnya kita belum tahu, tapi analoginya itu dewasa umurnya. Dewasa, bukan jadi dari anak-anak remaja menuju dewasa, belum dewasa terlalu tua lah. Antara 16-17 kalau kita manusia. Remaja akhir mau dewasa. Ada indikasi perburuan dari? Tidak ada. Jadi dari temuan luka yang ada, temuan luka berupa tombak ya, atau mungkin terjerat jaring itu tidak ada sama sekali. Jadi tidak ada indikasi bahwa ini diburu di perairan kita di selatan Bali. Kemungkinan sakitnya ini kita lagi analisa ya di pencernaannya. Dari makanan kita cek, kemudian dari cacing tadi apakah dia bakteri yang membahayakan atau tidak, sesuatu yang membahayakan apa tidak begitu. Berarti juga kena sakit lah. Ya kemungkinan sakit, namun apakah dia pencernaannya satu saja atau mungkin dia ada yang lain faktornya. Jadi, begini, secara saya dalam perspektif umum dulu ya, ada sesuatu terhadap laut kita. Jadi kondisi kesehatan itu sangat dipengaruhi oleh makanan, kemudian tempat hidupnya, kayak perairan. Paus ini hidup di kedalaman lebih dari 1.000-3.000 meter, jarang dia ke permukaan kecuali dia bernapas dan terus. Ketika dia menyelam pun dia lama, 30 menit. Nah, ketika dia sakit itu berarti ada sesuatu terhadap perairan kita. Perairan kita harus kita jaga, tercemar, kotor, itu mencerminkan bagaimana kita mengelola laut kita. Nah, indikatornya salah satunya kita bisa lihat di paus yang terdampar. Tetapi kami juga tidak menutup mata bahwa kemungkinan paus ini kan berenang kemana-mana, tidak hanya di perairan kita. Dia bisa terkena atau melakukan sesuatu zat pencemar di negara lain atau di wilayah lain, dan pada saat dia masuk ke wilayah Indonesia, kemudian dia sakit dan terdampar. Jadi kondisi laut dunia, tidak hanya Indonesia yang perlu perhatian lebih untuk kita tangani bersama. Jadi ayo sama-sama kita jaga laut dari pencemaran, dari kerusakan supaya ini menjadi tujuan kita bersama. Dari Desa Pengeragoan, Kecamatan Pekutatan, Info Jembrana melaporkan.